Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rahmat Ngarasan di Ngarasan Channel. Kita ada di video seri VBA Excel. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengurutkan data di Excel menggunakan VBA. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita akan urutkan data berdasarkan nilai dan kemudian diurutkan juga berdasarkan nama. Jangan kemana-mana. Oke, di sini kita punya sebuah data. Data kita terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama berisi nomor, kolom kedua berisi nama, kolom ketiga berisi nilai. Kemudian kita punya 13 baris di sini. Ada 12 baris data dan baris pertamanya adalah header. Tentu saja seharusnya bisa sampai 20 baris, 100 baris, 300, bahkan 1 juta baris. Dan program kita seharusnya bisa mengatasi hal tersebut. Kita akan mengurutkan data berdasarkan nilai. Jadi nilai ini akan kita urutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dan jika terdapat nilai yang sama, misalkan setelah diurutkan di sini ada 80 dan yang kedua adalah 80 juga, maka akan diurutkan berdasarkan nama. Jadi di sini ketika ini 80, maka Januar dan Feby ini akan kita urutkan. Tentu saja F, Feby lebih dulu daripada Januar. Oke, seperti itu. Dan untuk melihat seperti apa hasil yang seharusnya, maka kita akan urutkan menggunakan fitur Excel. Tentu teman-teman sudah terbiasa mengurutkan data menggunakan Excel. Kita akan duplikasi data kita ini supaya nantinya bisa dipakai untuk programming. Oke. Kita create copy. Oke, sekarang sudah diduplikasi. Sekarang kita bisa lakukan apapun di data ini. Pastikan sel yang aktif adalah sel yang ada datanya. Jangan di sini. Di sini tidak ada datanya, maka akan error. Pastikan berada di sel yang ada datanya. Kita mulai. Tab data, kemudian pilih sort. Dan tulisan sort. Oke, perhatikan di pojok kanan atas ada My Data Has Header. Ini harus kita centang. Kenapa? Karena data kita punya header seperti yang kita tahu tadi. Kemudian kita akan urutkan yang pertama adalah berdasarkan nilai. Kemudian ordernya atau urutannya berdasarkan terbesar sampai terkecil atau largest to smallest. Kemudian urutan yang kedua setelah nilai adalah nama. Kemudian ordernya adalah A to Z. Oke, sudah selesai. Kita klik OK. Dan hasilnya adalah kita lihat urut berdasarkan nilai dari yang besar sampai yang kecil. Dan ketika terdapat data yang sama, nilai yang sama, misalkan ini 95, maka diurutkan berdasarkan nama, yaitu Aprilia, baru kemudian Octavian. Oke, jadi seperti ini hasilnya dan kita akan menggunakan makro untuk mengurutkan data. Dan kita ada 2 cara untuk mengurutkan data menggunakan makro, menggunakan VBA, ada 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan fitur yang dimiliki Excel, tapi akan kita perintah menggunakan VBA. Dan cara yang kedua adalah full programming, artinya tidak menggunakan fitur yang dimiliki Excel. Kita mulai dulu yang pertama, yaitu menggunakan fitur yang dimiliki oleh Excel. Agar lebih mudah, kita menggunakan record makro. Mari kita mulai. Kita pertama duplikasi dulu data kita. Kita menggunakan data yang masih utuh. Kemudian kita duplikasi seperti biasa, supaya nanti bisa dipakai lagi. Oke, dan kita akan menggunakan record makro untuk mengurutkan data yang ada di sini. Ingat, langkahnya sama persis ketika kita mengurutkan data menggunakan Excel tadi. Yang kita lakukan hanya merecord saja. Ada 3 cara untuk memulai record makro. Yang pertama melalui tab developer, kemudian record makro. Kedua melalui tab view, kemudian di kanan ada record makro. Kemudian yang ketiga adalah, dan ini adalah favorit saya, adanya di pojok kiri bawah. Ketika kita klik ini, maka otomatis akan record makro. Sama saja 3-tiganya, tapi saya akan menggunakan yang ketiga ini. Oke, kita akan mulai. Di sini makro akan diberi nama makro 4.
nggak ada masalah, biarkan saja seperti itu, nanti bisa kita ubah sendiri. Kemudian kita klik OK. Dan saat ini adalah sudah proses recording. Jadi apapun yang kita lakukan di worksheet ini, di workbook ini akan terekam oleh makro dan kemudian akan dibuatkan codingnya. Jadi teman-teman sebaiknya hati-hati supaya tidak terlalu banyak kode-kode yang nggak perlu. Oke, kita mulai. Lakukan sorting seperti yang kita lakukan sebelumnya. Oke, setelah selesai sorting, baru kemudian kita stop dan kita lihat seperti apa hasilnya. Untuk melihat hasilnya, silakan buka VB Editor dari tab Developer, kemudian pilih Visual Basic, adanya di paling kiri. Dan kita lihat di sini ada modul. Modul ini dibuatkan oleh Excel otomatis dan kita lihat, oke. Sudah ada makro 4 seperti tadi, makro 4. Kemudian inilah hasil record yang kita buat tadi. Nah, tentu saja ini masih berupa record makro, sama sekali bukan sebuah struktur bahasa pemrograman. Kita akan ubah ini menjadi pemrograman. Jadi kita hanya akan gunakan ini sebagai mempermudah kita saja. Kita akan menuliskan kembali dan kemudian copy paste. Jadi kita geser ke bawah dulu karena ini hanya kita jadikan sebagai sumber untuk copy paste aja, supaya kita tidak perlu susah-susah nulis, tidak perlu susah-susah mengingat kodenya. Oke, yang pertama kita melakukan dimensioning. Saya akan membuat variabel namanya wb1 dan wb1 ini akan saya jadikan objek workbook. Jadi ini adalah variabel objek. Saya beri nama wb1, teman-teman bisa menggunakan nama yang lain. wb1 ini saya buat sebagai singkatan dari workbook 1. Tapi teman-teman bisa menggunakan nama yang lain, tidak masalah. Kemudian yang kedua, saya membuat variabel objek lagi, tapi kali ini ws1_1 dan saya jadikan sebagai objek worksheet. Sekali lagi, nama ini bisa apa saja. Teman-teman boleh ganti dengan nama yang teman-teman suka. Tidak masalah. Kemudian, saya akan masukkan workbook yang kita buka dan worksheet yang kita buka ke dalam variabel objek ini. Untuk memasukkannya, kita harus menggunakan set. Untuk memasukkan objek ke dalam variabel, kita harus menggunakan set. Set wb1 sama dengan active workbook. Kemudian set ws1_1 sama dengan active sheet. Oke, di sini nanti ketika ada pengguna yang membuka workbook dan kemudian membuka worksheet, itu artinya itulah yang dinamakan dengan active workbook dan active sheet. Dan keduanya akan kita masukkan ke dalam variabel wb1 dan ws1_1 supaya nanti lebih mudah untuk kita memanggilnya. Contohnya seperti ini. Kita buat di sini with. Ingat, with adalah cara kita untuk mempersingkat kode dan mengorganisir kode. Sheet ws1_1. Perhatikan. Ketika saya menuliskan with ws1_1, ini sama dengan isinya ws1_1 adalah worksheet yang sedang aktif pada saat itu di dalam workbook yang sedang aktif. Ingat, setiap with harus ada end with. Oke, selesai. Saatnya kita copy paste dari yang sudah kita record tadi. Kalau kita lihat di sini, kita copy yang pertama dulu. Yang ini. Kita cut ya, bukan copy. Kemudian kita buang bagian active workbook dan seterusnya ini. Kenapa? Karena kita sudah menyimpannya ke dalam ws1_1. Jadi sudah tidak perlu. Oke, selanjutnya kita cut lagi yang berikutnya. Ini sama juga, tidak perlu. Kenapa? Karena sudah ada di dalam ws1_1. Dan ini sebenarnya satu baris program, tapi dijadikan 3 dengan menggunakan tanda underscore. Underscore ini fungsinya untuk menyambungkan satu baris
program, tapi kita pisah ke dalam beberapa baris. Perhatikan di sini underscore. Nah, kita buang saja. Saya pikir ini masih bisa kita jadikan satu baris, jadi nggak ada masalah. Lakukan lagi yang berikutnya, ini juga sama. Oke, buang karena sudah ada di dalam WS1_1. Barisnya kita jadikan satu baris saja supaya kelihatan lebih mudah kita lihat. Oke. Kita copy baris berikutnya. Nah, kita lihat ini, kita copy semuanya. Maksud saya kita cut saja semuanya. Kita buang bagian ini. Ingat, bagian worksheet dan active workbook ini sudah ada. Nah, kita lihat di sini ada width dengan width. Kita tambahkan tab di sini supaya lebih bisa terlihat. Nah, kita lihat width yang pertama adalah WS1 underscore, width yang kedua adalah dot sort. Nah, oke, kita akan bahas. Ini kita delete saja, kita sudah tidak perlu. Oke, pada dasarnya program kita hampir selesai. Mari kita bahas dulu dengan sort. Jadi, untuk melakukan sorting menggunakan fitur yang dimiliki Excel, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kita hapus dulu sort field. Apa itu sort field? Sort field itu yang ini. Saya akan perlihatkan kembali di sini. Kalau misalkan kita lihat tab data, kemudian sort. Nah, sort field itu adalah ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi itulah sort field. Dan clear itu ketika kita delete level ini. Ketika kita klik delete level, maka kita akan menghapus semuanya ini. Ketika saya delete ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan clear. Jadi, clear ini fungsinya adalah untuk menghapus field-field yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita hapus, baru kita tambahkan lagi field yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini adalah kita tambahkan yang pertama adalah C2 sampai C13, yaitu kolom C. Kolom C adalah nilai. Baru yang kedua adalah kolom B, yaitu nama. Kemudian, ingat, di sini yang penting adalah ordernya. Descending untuk yang nilai dari besar ke kecil, kemudian yang nama dari A ke Z, ascending. Kemudian berikutnya adalah setelah fieldnya sudah kita isi, baru kemudian kita setting. Perhatikan di sini ada setting. Ini adalah keseluruhannya, range keseluruhannya itu dari A1 sampai C13. Jadi yang diurutkan nggak cuma 2 kolom, yaitu C dan B saja, tapi termasuk juga kolom A. Tapi kolom A hanya pengikut saja. Dia tidak perlu diurutkan, tapi dia ngikutin sesuai dengan urutan yang ada di C dan B. Kemudian bagian berikutnya adalah header. Ingat, kita punya header, makanya kita di sini kita tambahkan XL yes. Kemudian match case, apakah huruf besar dan huruf kecil harus dibedakan? Di sini adalah false atau tidak dibedakan. Jadi tidak masalah apakah huruf besar dan huruf kecil itu harus diurutkan atau tidak. Kemudian ini tidak terlalu penting. Dan yang terakhir ini apply. Apply ini ketika kita tekan OK. Ketika kita tekan OK, maka apply ini ditulis. Apakah sudah selesai? Belum, sebenarnya belum. Program ini tidak dinamis. Program ini tidak akan bisa kita jalankan di atas data yang datanya itu melebihi dari 13 baris. Misalkan 100, 200, maka hanya 13 baris saja yang akan diurutkan. Nah, kita akan tambahkan baris program supaya tidak masalah berapapun jumlah datanya, tetap kita bisa urutkan menggunakan makro kita. Nah, harus kita lakukan pertama adalah kita buat dulu sebuah variabel baris akhir. Di sini namanya baris akhir, saya singkat saja supaya lebih pendek. Variabel sebaiknya sependek mungkin ya, supaya menghemat tempat. Kemudian baris akhir saya tambahkan di sini, saya ambil adalah pertama dot range. Perhatikan, saya lihat dot range. Apa yang akan saya tambahkan di sini? Nah, perhatikan apa yang dilakukan di sini. Kita diminta untuk lihat kolom A, baris berapa? A berapa? A1, A2, A3. Oh, A sejumlah baris, jadi seluruh baris di dalam Excel di kolom A.
A 1 juta sekian. Yang saya maksud adalah ini. A, kolom A ya. Saya ada di kolom A. Kemudian baris di sini 1.048.576. Kita adanya di sini saat ini. Kemudian saya tambahkan di sini NXLUp. Setelah NXLUp ini apa? Ini adalah perintah untuk meminta kita untuk naik ke atas menggunakan seperti kita halnya menggunakan kontrol ditahan, saya tekan tanda panah ke atas. Nah, dia akan berhenti di baris yang ada datanya, yang paling akhir. Itulah perintah NXLUp ini. Kemudian setelah berhenti di sini, apa yang kita lakukan berikutnya? Kita baca ada di baris berapa, seperti itu. Di sini row ini untuk membaca, oh, saya ini ada di baris berapa? Perhatikan di sini. Oh, saya ini ada di baris berapa? Baris 13. Karena itu, variabel baris akhir ini sekarang berisi 13. Oke, setelah kita sudah tahu baris terakhirnya, kemudian kita ganti ini. 13 ini harus kita ganti dengan variabel tersebut. Ingat tanda dan ini adalah untuk menyambungkan dua string. Oh. Oke, kita lakukan yang sama juga. Kita copy aja supaya lebih mudah. Seperti ini. Nah, perhatikan. Seperti ini. Ini juga sama. Oke. Dan perhatikan di sini karena saya menggunakan option explicit. Karena saya menuliskan option explicit, maka setiap variabel harus kita dimensioning. Harus kita deklarasikan menggunakan dimensioning. Makanya di sini harus saya dimensioning. Saya akan dimensioning baris akhir as long. Long itu apa? Long itu adalah sebenarnya long ini adalah integer, tapi integer yang versi lebih besar atau lebih panjang. Kenapa saya butuh long? Karena kalau kita lihat tadi, kita harus menampung data baris sebanyak 1.448.576. Dan integer hanya sampai sekitar 64 ribuan. Oke. Seharusnya kode kita sudah bisa kita gunakan. Kita lihat kembali ke Excel kita. Seperti ini, kita lihat di sini. Oke, kita cari data kita yang masih utuh. Kita copy supaya nanti kita bisa gunakan untuk yang metode yang berikutnya. Seperti biasa, kita duplicate. Oke. Nah, selanjutnya makro kita tadi akan kita tambahkan shortcut supaya mudah kita untuk menggunakannya. Adanya di mana? Developer, kemudian makro. Makro kita namanya tadi adalah makro 4. Saya pikir kita akan ubah saja namanya supaya lebih mudah kita ganti sini nama makronya. Teman-teman boleh gunakan nama apapun. Saya akan menggunakan nama urutkan data. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan tambahkan shortcut. Perhatikan cara menambahkan shortcut. Adanya di tab developer, kemudian makro. Di sini muncul urutkan data, option. Kemudian di sini tambahkan shortcut menggunakan shortcutnya adalah Ctrl Shift S. Teman-teman boleh menggunakan apapun atau mungkin R, Shift R, nggak ada masalah. Oke, yang penting ingat ya apa shortcutnya. Oke, kita coba Ctrl tahan, Shift tahan, kemudian R. Oke, sukses. Sudah urut. Seperti halnya ini, sama juga dengan yang sebelumnya waktu kita menggunakan Excel. Jadi, metode yang pertama atau cara yang pertama, sukses. Kita akan lanjutkan di cara yang kedua.